yang menyerang ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Nafisah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan dengan Kau berikan kesembuhan pada Mbak Nafisah, bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Nafisah kepadamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa besar Mbak Nafisah pada ayahnya ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa besar Mbak Nafisah pada ayahnya ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Nafisah ya Allah. Keluarkanlah ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Mbak Nafisah ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar Kau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada pada Mbak Nafisah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mbak Nafisah ada sihir, teluh dan santet ya Allah yang menguasai Mbak Nafisah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim pada Mbak Nafisah dengan sihir, teluh dan santetnya ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuh Mbak Nafisah, agar Engkau cabut ya Allah semuanya ya Allah. Engkau cabut seluruhnya ya Allah. Engkau cabut semuanya ya Allah. Engkau cabut seluruh sihir dalam tubuh Mbak Nafisah. Dan Engkau kembalikan sihir tersebut pada orang yang berbuat zalim pada Mbak Nafisah ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aku mohon agar seluruh sihir, teluh dan santet yang ada di tubuh Mbak Nafisah Engkau cabut dan Engkau kembalikan pada orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Nafisah ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ada sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuh Mbak Nafisah agar Engkau keluarkan dan Engkau kembalikan kepada orang yang berbuat zalim pada Mbak Nafisah ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Nafisah ada dajjal ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau balas dajjal-dajjal tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mbak Nafisah ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau balas dajjal-dajjal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pada Mbak Nafisah ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada di tubuhnya Mbak Nafisah ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Nafisah ya Allah, yang menyerang ilmu dalam tubuhnya Mbak Nafisah, yang menyerang ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Nafisah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan dengan Kau berikan kesembuhan pada Mbak Nafisah, bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Nafisah kepadamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Bapak minum dulu. Makasih Pak Ustadz. Pegangin. Pak Ustadz, tadi Robi sempat dengar ada sedikit bahasa daerah seperti bahasa Sunda. Saya mendapatkan kayak dia disuruh terus mau dibuat gila. Disuruh siapa Pak Ustadz? Sini. Hah? Memang ada yang sengaja? Iya, ada sihir, teluh, ya ada. Ada teluh? Ada, ya. Ya Allah. Nggak apa-apa, ini baru proses keluar, insya Allah di kepalanya itu ya. Mbak Nafisah masih sama Pak Ustadz? Mbak Nafisah? Ya? Ya? Betul Mbak Nafisah ya? Boleh dipegangin mikrofonnya. Maaf Ibu. Mas Robi tanya lagi pertanyaan Mas Robi di awal tadi. Apa kamu ngerasa melakukan kesalahan sama orang, menolak orang, mengatakan sesuatu yang buruk tentang seseorang? Ada? Kalau menolak, iya. Kalau mengatakan sesuatu, kayaknya enggak. Enggak. Menolak laki-laki sampai laki-laki itu sakit hati pernah? Enggak sih, Enggak. secara baik-baik. Secara baik-baik. Ya udah. Tadi papanya juga ikutan bereaksi Pak Ustadz, gemeteran gitu. Kenapa beliau juga ikutan bereaksi ya Pak Ustadz?
Lah kan ilmunya dari bapak. Oh, karena si ilmu tadi keturunan tadi. Keturunan, ya. Kalau seperti itu Pak Ustadz, maaf, kalau dari sebuah keluarga ada bawaan nih, turunan segala macam, itu secara otomatis walaupun tidak dikehendaki si ayah misalnya ke anak, atau memang turun secara otomatis, atau memang diturunkan tanpa si anaknya meminta atau sadar nggak sadar itu, kayak gitu gimana Pak Ustadz? Iya itu tadi ya. Kadang-kadang begini loh. Jin itu kan makhluk ya. Jadi kalau dulu mamanya keluarga dari beliau Pak Ahmad Syafi'i itu punya ilmu beneran Pak. Beliau tadi iya dari keluarga kita ada. Nah itu pada waktu yang punya ilmu dulu awal, dia hanya berkata aku akan berdoa dia. Doanya sih bisa aja sama Allah, tapi dia hatinya nggak sama Allah. Hatinya itu agar ilmunya itu melindungi keluarganya. Dia hanya ya Allah aku Walaupun ingin. dia meninggal, Walaupun dia sudah meninggal. nggak putus di situ, tapi Enggak, jin itu kan nggak mati dia, terus. Jin itu hidup sebenarnya. Jadi pada waktu, nah orang yang punya ilmu, ini biasanya ilmunya itu nongkrongnya di kuburnya orang tersebut. Nah ini biasanya saudara-saudara kita tidak tahu, kadang-kadang mintanya di kuburan orang-orang hebat itu ya sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya ketemu nanti kalau secara real itu ya begitu, ilmu seperti itu. Makanya di sini ada keluarga, ada bapak, ada Mbak Nafisa. Pada waktu saya doa pada Mbak Nafisa, bapaknya ikut-ikut. Ya untung aja bapaknya nggak lari-lari kan gitu. nyambung ya. Nyambung karena memang urutan ilmu. Bapak paham, ngerti. Jadi loh kok aku kok begini? Ya sudah nggak apa-apa, tinggal ngaminin aja. Biarannya aja gimana-gimana biarin aja. Nah ini juga nyambung. Jin itu seperti itu. Jadi pada waktu si empunya itu punya itikat ingin melindungi keluarganya umpamanya, ya sudah ilmunya itu yang nanti akan masuk ke tubuh-tubuh anak, cucu, cicit dan sebagainya. Istri nggak? Mungkin nggak kalau ke istri? Ya nggak mungkin lah, wong itu yang Beda dicari darah, kan ya. darah iya. Kok kalau ke anak cucu iya? Jinnya iya. Pak Ustadz, kalau tadi yang berbicara bahasa Sunda tadi itu apakah memang jin kiriman dari teluh tadi atau Bisa aja. bisa aja? Bisa aja seperti itu. Sering ya Ibu atau Bapak ini Mbak Nafisanya bicara bahasa Sunda ketika lagi setelah ngaji? Sering? Betul, ya. Apa aja biasanya yang dikatakan? Ya, biasanya kalau pakai bahasa Indonesia, rasain lo, gila lo, ntar lagi mati lo. Ya Dia suka ngadu gitu. Ya Allah. Atau lagi, apalagi kalau lagi di ruqyah ya, semuanya kan keluar ya, unek-unek apa-apa. Ya kayak begitu. Oke. Sama seperti tadi ngomong mau dibuat gila gitu ya Bu ya Iya, tadi betul. ya. Sengaja mau dibuat gila. Iya. Pak Ustadz setelah didoakan tadi prosesnya bagaimana ini yang Pak Ini Ustadz lihat? proses ini keluar, ini proses keluar, insya Allah. Proses keluar. Masih ada tapi terus keluar. Paling agak lebih ringan ya kali Iya, kepalanya. Ya. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Lebih ringan ringan. ya. Terus yang di dada lebih ringan lagi. Iya. Ya, iya itu proses keluar aja. Masih, tapi ini proses keluar. Untuk menjaganya Pak Ustadz? Untuk di kemudian hari tidak mungkin terulang atau kejadian lagi, untuk menjaganya apa? Doa terus, sholat atau gimana? Iya, iman itu kan dasarnya dari belajar ilmu agama dengan benar ya. Iya, betul. Jadi menjaga itu tidak hanya cuma dengan doa aja. Seseorang yang dia beriman kuat kepada Allah Ta'ala, kayak umpamanya begini nih. Ini contoh aja ya. Saya membantu mendoakan kepada Mbak Nafisah. Sebenarnya jujur kalau kita katakan, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Saya hanya memohon kepada Allah, nggak kepada siapa-siapa. Kenapa saya nggak pakai air? Kenapa harus pakai air? Allah itu tahu kok. Saya pakai doa aja pada Allah Ta'ala. Nah Allah itu hanya melihat atributnya saya aja. Kalau memang kali di hadapan Allah Ta'ala itu iman atau amal soleh saya cukup, ya akan diberikan kepada Mbak Nafisah tentang doa saya, apa yang diminta gitu. Ya. Jadi hanya itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya pada waktu Mbak Nafisah untuk menjaga, ya sudah dekatlah pada Allah Ta'ala beneran. Belajarlah agama dengan khusyuk ya. Jadi kayak apalagi Mbak Nafisah waktu baca Quran begini, nggak apa-apa lanjutin aja. Nanti bisa dirasain. Setelah ini nanti enak kok belajar baca Quran, udah nggak terlalu panas. Tapi nanti begitu lagi. Momennya suatu ketika saya ada di TV, saya pas doa ikut ngaminin langsung. Nah itu langsung berefek sebenarnya. Nyambung, berefek sebenarnya. Jadi yang di dalam ikut keluar lebih kuat lagi. Lama-lama hilang. Yang penting jangan ke orang pinter dan jangan yang aneh-aneh. Karena yang kita tahu, yang saya tahu adalah kalaupun umpamanya seseorang baca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, jin yang datang. Jin yang datang pasti.
Jadi sembari pengeluaran ini ibadah sendiri, Ibadahnya sendiri semakin ditingkatkan Iya, ya, Pak Ustadz? ibadahnya dikuatin Ya. aja. Ibadahnya aja. Nggak Semangat usah yang ya, Mbak. aneh-aneh. Ibadah aja itu cukup insya Allah. Bapak sama Ibu juga ya tetap didukung Mbak Nafisahnya. Mbak Nafisah, Masya Allah. pikiran-pikiran buruk itu bukan kamu saya yakin ya. Iya. Ada yang memang memprovokator gitu Pak Ustadz ya. Ya udah tetap ditingkatkan ibadahnya. Ibu makasih banyak, Bapak makasih cepat sembuh ya Mbak. Iya, ya. makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa, 3 narasumber telah didoakan oleh Pak Ustadz dan insya Allah kesembuhan bersama dengan mereka dan keluarga mereka. Amin. Untuk itu terima kasih Pak Ustadz atas kepemimpinan doanya. Semoga bermanfaat buat kita semua Pak Ustadz ya. Dan juga Om Riko Cepel, terima kasih. Jangan banyak pikiran, jangan banyak amarah. Cepat sembuh, back pain di belakangnya. Kalau punya unek-unek disampaikan.